Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ke soal berikutnya, kemarin saya lupa untuk menyampaikan flowchart nomor itu untuk memindahkan array. Itu dimulai dari start, mana n sama dengan 5, c size-nya sama dengan 0, d size-nya sama dengan 0, lalu masuk ke i sama dengan 0 to n, jika benar maka ai melakukan perulangan i plus 0 untuk bilangan untuk array AI, terus melakukan perulangan untuk array BI, lalu masuk ke for bersarang, yaitu loop for ini untuk mengisi, untuk mencari tahu atau membuat isi array C dan memeriksa apakah di array A itu di array B itu ada atau tidak anggota di array A. Jika tidak, maka dia akan mencetak size yang tidak ada di array B, lalu ingin melakukan perulangannya sehingga tidak memenuhi sama seperti yang ini size-nya, lalu masuk ke for untuk mencetak array CI dan array DI lalu N. Nah, baiknya ini saya lanjutkan soal berikutnya, yaitu membuatlah program rekursif dan iteratif di mana input 4, maka outputnya 11 ditambah 22 tambah 33 tambah 44. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk program rekursifnya, ini kita salin programnya, kita pindahkan. Oh ya, di sini saya juga buat untuk totalnya. Ya, tapi di sini saya buat totalnya. Nah, ini adalah pseudocode-nya, yaitu var n integer, tipe datanya integer, begin read n, cetak n, kok cetak n? Oh iya betul. Ini cetak n ini untuk memanggil fungsi. Nah, fungsi yang ini. Nah, terus ini ada write jump n, terus n. If diisi dengan n sama dengan 1, write 11, else then write n kali 11 ditambah jumlah n kurang 1. If kurang sama dengan 0, if ya ini ada yang kurang. Aduh, banyak yang kurang nih. Dengan 0, jumlah n isinya 0, s dan jumlah diisi dengan n kali 11 ditambah jumlah n min 1. Maaf, ada kesalahan. Ini seharusnya plus cetak plus, lalu tidak, lalu n dikali 11. Nah, ini dan ini manggil cetak n min 1. Ini telah diperbaiki. Nah, ini adalah tampilan programnya, rekursifnya. Terus penjelasan programnya itu, selama itu kita mulai, lalu masukkan n diisi dengan 4, lalu program memanggil fungsi cetak. Ini, program memanggil fungsi cetak n.
masuk ke fungsi void. Maksudnya struct, ini bukan fungsi ya, struct masuk ke void cetak integer n, lalu cetak n-nya kan 4, jadi cetak n, ini itu 4, lalu masuk ke if n sama dengan 1, itu n-nya kan 4, jadi 4 sama dengan 1 itu false karena tidak memenuhi, maka memeriksa else, maka else cetak 4 n min 1, 4 dikurang 1, cetak plus 4 dikali 11, diisi dengan plus 4. Nah, tapi sebelum untuk rekursif ini dia jalannya dari bawah ke atas ya. Lalu masuk ke cetak 3. Ini if 3 sama dengan 1 itu false karena tidak memenuhi, maka memeriksa else. Else cetak 3 min 1, cetak plus 3 kali 11. Lalu cetak 2, yaitu if 2 sama dengan 1 itu false karena tidak memenuhi, maka memeriksa else. Else cetak 2 min 1, cetak plus 2 dikali 11. Lalu cetak 1, 2 kan 1, cetak ini kan 2 min 1 itu 1, jadi cetak 1, if 1 sama dengan 1 itu benar, karena memenuhi maka cetak 11. Lalu dia naik ke atas. Nah, jadi 11 plus 22, 22, terus 22 plus 33, 33 plus 44. Jadi, untuk yang cetak ini, untuk yang deretnya ini akan mencetak berderet itu 11, ditambah 22, tambah 33, tambah 44. Nah, di sini saya buat untuk totalnya. Di sini keluar dari fungsi void cetak n, lalu cetak n, lalu cetak total memanggil fungsi jumlah n. Jumlah n itu n-nya kan 4, jadi jumlah 4. If 4 sama dengan 0, false karena tidak memenuhi, maka memeriksa else. Else return 4 dikali 11 sama ditambah jumlah 4 dikurang 1 itu kita ke bawah dulu, yaitu jumlah 3, lalu kan 4 min 3, 4 min 1 itu jadi 3, jumlah 3. Nah, if-nya kan 3 sama dengan 3 itu tidak memenuhi, maka else-nya return 3 kali 11 ditambah jumlah 3 min 1. Terus jumlah 2 itu 2 sama dengan 0, false karena tidak memenuhi, maka memeriksa else return 2 kali 11 plus jumlah 2 kurang 1. Nah, jadi jumlah 1 sama dengan 0, false karena tidak memenuhi, maka memeriksa else return 1 kali 1 plus jumlah 1 kurang 1. Sekarang jumlahnya itu 0, jumlah 0. If 0 sama dengan 0 benar, maka karena memenuhi maka return 0. Karena memenuhi dia return 0, jadi karena return 0, 0 naik ke atas itu 11 dikali jumlah ini, jumlah 0 kan 0, jadi 11 ditambah 0 kan 11. Lalu naik lagi ke atas, yaitu 22 ditambah jumlah 1 itu kan 11. Jadi 33. Naik ke atas lagi, jumlahnya kan 2. Jadi jumlah 2 itu kan 33. Jadi 33 ditambah 33 itu 6. 6. Terus naik lagi ke atas, 44 ditambah jumlah 3 itu jumlah 3-nya kan 6. 6. Jadi 100, totalnya 110. Nah, lalu keluar dari fungsi integer jumlah. Fungsi integer jumlah, cetak deretnya yaitu 11 tambah 22 tambah 33 tambah 44. Lalu cetak totalnya yaitu jumlah n itu 110. Lalu program selesai. Ini untuk fungsi mainnya yaitu start n, cetak n, jumlah n, ini adalah fungsi mainnya. Lalu kan dia akan memanggil ini fungsi cetak n, yaitu ini. Nah, fungsi cetak n-nya itu start n sama dengan 1. Jika dia benar maka cetak 11 sama selesai. Jika dia salah maka cetak n min 1 plus lanjut ke plus n kali 11. Ini fungsi untuk jumlah n-nya. N sama dengan 0,
Jika dia benar, maka cetak 0. Jika salah, maka n kali 11 ditambah jumlah n min 1. Nah, itu adalah fungsi rekursif. Dan ini adalah fungsi iteratif. Fungsi iteratifnya. Ini kita salin dulu. Nah, untuk pseudocode-nya, variabelnya itu n sama ni itu bertipe integer. Bagian read n jumlah itu diisi dengan 0, bagian for, lalu for i sama dengan 1 to n. Nilai i dikali 11. Bagian if itu diisi dengan i lebih dari 1, maka cetak write plus and if, lalu write n jumlah sama dengan jumlah maksudnya benar. Jumlah sama dengan jumlah itu diisi dengan jumlah plus nilai. And for write jumlah n. Lalu ini total, ini adalah tampilan programnya. Penjelasan programnya itu mulai. N diisi dengan 4, jumlah diisi dengan 0. Program akan menjalankan loop for, yaitu I sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 4, benar. Maka nilai diisi dengan 1 dikali 1. Lalu cetak if 1 lebih dari 1, maka false. Dia cetak nilainya itu 11. Untuk jumlahnya ini, kan jumlahnya 0. Jadi 0 ditambah jumlahnya itu 0 ditambah 1 itu sama dengan 11. 0 tambah 11 itu sama dengan 11. Jadi setelah nilainya 11, jumlahnya kan sekarang 11. Dan nilainya itu 11. Nah, lalu I plus plus. I plus plusnya itu 1 plus 1 sama dengan 2. I sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 4, benar. Maka nilainya itu akan 2 dikali 11. Nilainya 2 dikali 11. Jadi akan mencetak kondisi if, yaitu di mana 2 lebih besar dari 1, itu bernilai benar, maka cetaknya plus. Cetak nilainya itu maka dia masuk ke cetak nilai, di mana nilainya itu berisi 22. Jumlah sekarang itu diisi dengan jumlah yang sebelumnya ditambah dengan nilai, yaitu jumlah sebelumnya itu 11, dan nilainya itu berisi 22, yaitu jadi 11 ditambah 22 itu sama dengan 33. Lalu I plus plus 2 tambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 4, benar. Maka nilai itu diisi dengan 3 dikali 11. Jadi nilainya itu berisi 33. If, lalu memeriksa if 3 lebih dari 1, benar. Maka cetak plus, cetak nilai itu dengan nilainya itu 33. Jumlah diisi dengan jumlah sebelumnya itu kan 33 ditambah dengan nilai itu 33, maka 66. Jumlahnya jadi sekarang 66. Terus I plus plus 3 tambah 1 itu 4. I sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 4 itu benar. Maka nilainya itu diisi dengan 4 dikali 11 itu jadi 44. Terus memeriksa if 4 lebih besar dari 1, benar. Maka cetak plus, cetak nilainya itu cetak nilai 44, lalu jumlahnya itu jumlah sebelumnya itu 66 ditambah nilainya sekarang itu 44, jadi 110. I plus plus sama dengan 4 plus 1 itu sama dengan 5. I sama dengan 5. 5 kurang dari 4 itu false. Keluar dari kondisi if dan loop for, maka derivnya adalah 11 tambah 22 ditambah 33 tambah 44. Cetak total dengan nilai yang tersimpan di variabel jumlah itu terakhir 110. Jadi jumlah totalnya itu jadi 110. Lalu program selesai. Dan ini adalah flowchart-nya. Ini flowchart-nya. Yang pertama itu start. Lalu kita menginputkan n dengan yang 4 tadi. Jumlahnya itu diinisialisasi dengan 0. I sama dengan 1 to n. Jika dia benar, maka masuk ke proses nilai sama dengan I kali 11. Lalu memeriksa I lebih dari 1. Kalau dia benar, maka plus. Lalu dia ke nilai. Lanjut ke jumlah plus nilai. Plus sama dengan nilai, lalu I plus plus. Nah, kalau dia salah, maka dia langsung ke nilai. Lalu ke jumlah plus sama dengan nilai.
Lalu I++ melakukan perulangan sehingga I tidak memenuhi N sampai N. Lalu jika jawabannya salah maka cetak jumlah, lalu program selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.